Orang menikah itu bukan masalah satu iman, beda etnis, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Tapi dia harus sepadan. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Kamu siap nggak konsekuensi? Aku mau nanya begini, Kosang. Ya. Andaikan dari sebuah keluarga ada seorang anak yang jadi kayak di Indonesia kan ada keluarga yang misalkan dari suku A gitu kan orang tua mengharapkan si anak ini mendapatkan pasangan dari yang sama-sama satu etnis. Nah, sebenarnya mana yang lebih utama ketika si anak ini menemukan pasangan dia beda etnis tapi satu iman. Ketika anak ini mungkin melawan orang tuanya bahwa keyakinan si anak bahwa yang penting satu iman tapi dia beda etnis tapi orang tua melarang, itu si anak Dua-duanya dosa salah. Dua-duanya salah. harusnya. Karena begini loh, orang menikah itu bukan masalah satu iman, beda etnis, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Tapi dia harus sepadan. Misalnya nih, ya, misalnya ini mohon maaf ya, ini satunya orang pendidikannya cuma lulus SD, kerjanya tukang beca laki-lakinya. Lalu perempuannya direktur di sebuah bank swasta. Dalam proses berjalannya, itu nanti kira-kira komunikasinya lancar nggak? Menurut kamu? Glenn? Dia bisa lancar bisa enggak. Nanti waktu jalan, nggak akan lancar. Dalam mendidik Andai anak, sepadan. si tukang beca akan berkata, saya gini saja dapat istri kaya kok. Itu kan? Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Kamu siap nggak konsepnya yang punya gaji direktur ini perempuannya harus merendahkan diri serendah-rendahnya supaya nyambung. Jangan sampai kamu ngomong ya kamu cuma tukang beca ya maklum lah. Kita ngomongnya susah. Waduh, geger. Kamu harus siap menikah sama tukang beca ya pengetahuannya. Kamu nggak bisa ngomong yang tinggi-tinggi sama dia dan seringkali nggak nyambung. Dan ketika kamu lagi jalan, misalnya ini anak saya kan, anak saya ini kan banyak yang senang gitu buat orang Belanda kan anak saya ini ganteng ya. Terus dia bilang saya pengen punya pacar orang model. Terus saya bilang jangan, nggak boleh. Bukan berarti kamu minder atau model itu jelek atau terlalu cantik, bukan. Kamu nggak akan nyambung. Itu model tiap malam pasti keluarnya malam. Dia diajak teman-temannya kumpulannya model-model. Pasti dia kelaping sampai pagi. Kadang-kadang dia pulang pasti setengah mabuk. Ya kan terus dia jalan digotong-gotong sama temennya cowok yang badannya gede. Ya kan nggak sengaja bajunya apa, lendot-lendot apa. Kamu siap nggak dengan begitu? Ya nggak boleh, nggak bisa. Itu memang pekerjaannya dia begitu. Kamu siap nggak? Bukan masalah dia jelek atau dia cantik. Bukan. Kamu siap nggak dengan itu? Siap. Kamu harus bayar harganya, siap. Kamu harus nahan hati. Kecuali kita ini keluarga artis. Terus kamu menikah sama model. Kamu akan siap dengan gaya hidup seperti itu. Bukan dia lebih jelek atau sama saja. Kita ini keluarga pengusaha, ya kan? Tiba-tiba anak saya mau menikah sama militer. Saya bilang kamu udah siap. Kita semua itu kalau bukan guru, pendeta, pengusaha, nggak ada yang jadi tentara. Kamu nanti ditinggal 3 tahun. Kamu siap nggak? Tahan nggak kamu hidup seperti itu? Nggak tahan ya jangan. Kamu harus sudah membayangkan. Jadi menikah itu bukan masalah etniknya, bukan masalah agamanya dan lain-lain, jangan. Kamu siap nggak menghadapi perbedaan itu? Makanya akhirnya ya udahlah saya yang etiknya sama, yang imannya sama. Nah tetapi ya iman yang sama kalau di zaman modern ini mengalahkan etnik. Contoh nih, kalau di gereja ya, kalau banyak orang-orang pendeta-pendeta pribumi menikah sama perempuan-perempuan Cina cantik-cantik. Kenapa? Karena buat orang Tionghoa, kalau kamu Kristen, udah gak ada bedanya sama kita. Beda kalau kamu Islam, kamu beda. Kenapa? Nggak boleh makan babi. Ya kan? Masalah itu saja, kita lagi pesta babi, kamu nggak boleh makan babi. Terus gara-gara kita lagi Imlek, kita harus nyiapin satu makanan yang tidak ada babinya. Repot. Akhirnya nanti serumah jadi nggak enak suasananya. Nah, makanya kalau sama-sama Kristen, beda etik biasanya nggak masalah karena sama-sama makan babi, kultur nggak terlalu berbeda, warna kulitnya jauh, tapi kulturnya sama.
Begitu ya yang dimaksud. Ya Itu kerennya. kok Jadi maksudnya bukan masalah boleh nggak boleh, tapi dikasih pengertian. Kamu siap nggak? Dikasih pengertian satu-satu. Bahkan yang saat ini sama-sama orang bener, sama-sama di gereja nih, layanan sama-sama nih. Yang satu ya ternyata dia dari keluarga konglomerat yang amat sangat kaya raya, yang satu dari keluarga biasa-biasa saja. Sebaiknya kalau menurut saya jangan. Kamu terlalu jauh jedahnya, akhirnya banyak intrik di rumah tanggamu nanti. Kalau saya enggak tetap kalau ya kan, kasus bahkan satu gereja pun bilang jangan. itu andai kasusnya seperti yang tadi Kosang itu tadi bilang, pendeta pribumi mencintai jemaatnya yang keturunan Chinese. Nah, itu kan satu iman tuh. Tapi keluarga dari si si yang wanita yang Chinese itu melarang karena beda etnis. Nah, ketika si cewek ini tetap melangkah milih bahwa dia imannya apa, jodohnya dia, itu dosa enggak maksud saya gitu. Nggak ada dosa, nggak ada, udah dibilangin nggak ada dosa, nggak dosa. Masalahnya kamu nanti kebayang nggak hidup seperti apa sama pendeta. Ini dari keluarga pedagang, tiba-tiba kamu mau kawin sama pendeta, pendeta pribumi. Kamu harus siap. Pendeta pribumi ini tidak terbiasa kerja. Biasanya khotbah, ngomong, tok. Terus tiba-tiba kamu nggak punya duit, kamu siap nggak hidup ngarep-ngarep uang dari orang lain. Orang Tionghoa jarang mau ngarep-ngarep dari orang lain. Biasanya orang Tionghoa itu lebih suka ngasih daripada minta. Nah sekarang kamu jadi pendeta, jadi istri pendeta, kamu minta-minta, kamu siap nggak dengan itu? Ya kan? Apalagi ini pendeta pribumi yang nggak ada modalnya. Kalau pendeta Tionghoa mending, dia tahu cara dagang. Dia bisa mengelola gerejanya dengan cara dagang. Ini pendeta pribumi yang pasrah, cuma minta-minta. Kamu siap nggak? Bukan masalah dosa, nggak dosa. Si anak perempuan ini ya nunggu restu dari ibunya kalau memang itu benar. Tapi kalau dia mau nekat, bukan masalah dosa nggak dosa. Lah, kamu mau kawin saja, kamu mau maksa, apalagi sama Tuhan, sama orang tuamu aja kamu maksa. Orang tuamu sudah kasih nasihat, tapi kamu maksa. Banyak orang Tionghoa menikah sama pendeta pribumi, sukses. Contohnya Erastus Sabdono itu isinya Tionghoa, Yakub Nahuai isinya Tionghoa, itu kan. Siapa itu Gilbert isinya Tionghoa, dia kan Manado Gilbertnya. Banyak yang sukses menikah dengan Tionghoa itu. Peter Faraknimela itu yang di Belanda isinya adiknya Niko kan Tionghoa, sukses. Karena memang orang-orang ini memang pejuang. Tapi banyak orang-orang pribumi yang karena dia pribumi dia tidak merasakan cara berjuang, tidak tahu cara berjuang. Nah orang tuanya ya benar nasihatin jangan. Bukan masalah etik ya, kamu siap nggak? Orang ini siap nggak berjuang? Jangan-jangan nanti cuma minta-minta doang. Oke lah, nggak apa-apa dah kamu itu hidupmu. Terus kamu mau nggak minta-minta seumur hidupmu? Maka kalau saya jadi orang tuanya juga nggak boleh. Saya lihat dulu, ini anaknya siapa? Bapaknya pejuang nih, ya bapaknya petarung nih memang ya boleh. Tapi kalau bapaknya juga cuma minta-minta ya jangan. Ya bukan dosa nggak dosa, nggak ada dosa nggak dosa, nggak ada urusannya. Bodoh dan tidak bodoh itu aja. Kalau saya bilang itu perempuannya bodoh mau kawin sama pendeta pribumi yang terus dilarang orang tuanya maksa, nggak tunggu. Orang tuanya pasti ngasih syarat, dia harus begini. Ya ditunggu syaratnya, dia harus buktikan. Ideleo itu ya orang Tionghoa, Ideleo Abalov, istrinya orang Jawa, sukses. Baik, nggak apa-apa, tapi kamu harus benar-benar pertimbangan baik-baik. Kamu sanggup nggak hidup dengan perbedaan-perbedaan kultur itu, ya? Oke, thank you kok.